kayak sedang menunjukkan bahwa kita tuh sedang egois, teman-teman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah salam untuk teman-teman semuanya. Balik lagi di YouTube channel SMID Solution ya, teman-teman semuanya. Semoga pada kesempatan ini teman-teman tetap semangat, tetap fokus, mengubah fokusnya untuk bisa produktif, untuk bisa merdeka lagi. Jadi nggak mikirin sensasi lagi, jadi nggak mikirin sakitnya lagi, gitu kan? Bisa segera merdeka lagi ya, teman-teman semuanya. Di sini saya ingin memberikan atau membagi informasi ke teman-teman terkait dengan sebuah fenomena yang unik ya, teman-teman, dan saya banyak banget mendapatkan ini dari teman-teman yang ikut mentoring. Jadi teman-teman yang ikut mentoring itu kan banyak yang kerja juga ya, teman-teman. Terus kemudian memang jadwal mentoringnya biasanya malam setelah maghrib atau setelah isya gitu kan ya. Sore mereka masih kerja, jadi ketika jadwal mentoring sore mereka belum bisa ikut karena kalau pas sore menjelang maghrib pun baru perjalanan pulang gitu ya. Nah, dari beberapa teman-teman yang sudah kerja itu gitu kan, ada satu hal menarik yang saya tangkap dari apa yang mereka sampaikan, teman-teman. Jadi memang rata-rata penyebab sakitnya tuh memang karena pola hidupnya yang berantakan, memang karena pola makannya mungkin teratur, kemudian stres di tempat kerja gitu kan. Mungkin ada masalah juga dengan teman-teman di tempat kerja atau ya banyak hal lah ya. Nah, kalau teman-teman kerja pasti merasakannya juga. Nah, cuman beberapa dari teman-teman yang ikut mentoring yang posisinya sedang kerja itu menyampaikan ya bahwa kayaknya saya harus nih mas, punya batu loncatan gitu kan. Jadi kalau nanti saya dapat yang lebih baik dari ini, saya akan pergi ke sana, teman-teman. Teman-teman ikut mentoring menyampaikan itu gitu ya. Jadi kalau dia dapat pekerjaan atau mungkin punya bisnis dan bisnis sudah jalan gitu kan, kerja dia sekarang gitu kan, itu hanya dijadikan sebagai sebuah batu loncatan, teman-teman, kalau dia sudah mendapat yang lebih baik lagi. Oke, nah kadang awal mula sakitnya datangnya dari situ karena dia ketika kerja mungkin merasa tertekan, stres gitu kan. Ya, akhirnya keluar statement bahwa kerjanya sekarang hanya dijadikan sebagai sebuah batu loncatan aja. Nah, saya di sini ingin mendefinisikan terkait dengan batu loncatan itu ya, teman-teman. Ini menurut saya pribadi. Jadi, sekali lagi saya sampaikan, kalau kita berbeda pendapat nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan ya. Ini hanya opini saya aja. Kalau kita menggunakan idiom batu loncatan dan seperti apa yang teman-teman mentoring yang kerja tadi sampaikan ya, itu kayaknya kok mereka sedang menunjukkan sisi keegoisannya mereka ya, teman-teman ya. Kok bisa gitu mas? Gini, ketika mereka dulu ya, kita ingat-ingat dulu deh, ketika dulu sebelum bekerja mereka berharap banget dapat pekerjaan itu gitu kan ya, berlomba dengan mungkin puluhan bahkan ratusan orang untuk mendapatkan pekerjaan itu. Setelah mereka dapat, kemudian bekerja di situ mungkin entah dapat berapa bulan atau berapa tahun gitu kan ya, tiba-tiba punya pemikiran bahwa sudah saatnya untuk cari tempat lain gitu kan ya. Akhirnya menganggap kerja yang sekarang sebagai batu loncatan untuk cari di tempat yang lainnya. Nah, ini kan kalau pendapat saya pribadi sih kayak sedang menunjukkan bahwa kita tuh sedang egois, teman-teman. Kenapa gitu kan? Ya kita harusnya di tempat kita kerja kita sekarang kita memberikan kontribusi yang terbaik, memberikan apapun yang bisa kita berikan semaksimal mungkin gitu kan. Jangan menjadikan ini sebagai sebuah batu loncatan gitu kan. Kalau kita dapat yang lebih baik, artinya sebelum kita masih kerja kita sudah cari-cari di tempat yang lain kan. Dalam artian hati kita sudah di tempat yang lain, teman-teman. Itu kayak kita punya istri gitu kan ya, tapi kita mandang wanita lain, ketika ada wanita lain yang lebih bagus, ya udah selingkuh aja lah kayak gitu. istri yang sebelumnya diceraiin gitu kan, ibarat kata kayak gitu, teman-teman. Mungkin bagi sebagian teman-teman itu sepele, sederhana gitu ya, tapi itu oke, nggak apa-apa. Sekali lagi ini hanya pendapat aja ya, tapi itu banyak yang saya dapatkan, saya ambil pelajarannya dari teman-teman yang ikut mentoring yang sekarang posisinya masih kerja. Berapa banyak dari mereka yang menyampaikan hal semacam itu, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Ya udah, akhirnya ada penyakit hati, kemudian mereka kerja udah nggak nyaman, nggak enak, cemas, stres, merasa tertekan ataupun yang lainnya. Nah, itu yang menyebabkan asam lambungnya kambuh, sensasinya datang. Kemudian terkena gejala seperti yang teman-teman rasakan selama ini gitu kan. Sensasinya macam-macam gitu. Artinya apa? Kalau kita tarik garis benang merahnya ya, teman-teman, ke belakang gitu ya. Ya berarti itu sebab akarnya. Kalau sebab-sebab yang lain atau shifting break yang lainnya udah digali tapi nggak ketemu, ya berarti itu shifting breaknya. Terus gimana dong mas? Ya udah,
Kalau kita memang benar-benar udah merasa nggak nyaman, ya udah bilang dong, gentle. Oke, saya nggak mau di sini, saya udah stop di sini, saya mau cari tempat yang lain. Jangan menggunakan bahasa batu loncatan, teman-teman. Gini deh, ibarat kata teman-teman di sungai, gitu kan, kemudian ada batu, mau nyebrang sungai, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman ngeloncatin batu-batu itu tuh, gitu kan, hanya untuk membantu teman-teman bisa melewati sungai sampai ke tepian sungai yang satunya. Ketika airnya deres, gitu kan ya teman-teman, batunya mulai tenggelam, batunya kelihatan lagi nggak teman-teman? Nggak kelihatan. Nah, sama dengan apa yang difikirkan oleh teman-teman. Kalau hanya menganggap sebagai sebuah batu loncatan, ya artinya Anda egois dong. Nah, batunya itu kenapa nggak Anda selamatkan? Nggak penting lah mas batunya diselamatkan. Iya, itu apa? Saya menganalogikannya batu. Kalau itu manusia, Anda dapat kerjaan dari si A, dari si B, dari si C, dari si D. Anda dapat yang lebih bagus, si B, si C, si D, udah Anda tinggalin gitu aja. Nggak ada nggak ada rasa terima kasih juga gitu kan. Nggak merasa bahwa dulu pertama kali Anda dapat kerjaan karena si A, si B, si C menerima Anda gitu kan. Sebegitunya kah teman-teman gitu kan. Dan jangan salah sih kalau memang itu yang awal mulanya membuat Anda jadi sakit, teman-teman. Jadi kenapa saya selalu bilang yuk kita bermuhasabah yuk. Kadang hal semacam itu kita nggak pernah gali, kita nggak pernah temukan, teman-teman. Nah, mungkin ada beberapa yang menyampaikan gini, ya karena kan gajinya udah mas, nggak naik-naik mas, mungkin kayak gitu, atau masalah yang lainnya gitu kan ya karena ada bla 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 gitu kan. Oke deh, ya kalau memang Anda sudah ngomong naik gaji nggak dinaikkan, ya sudah, Anda nggak merasa nyaman tinggal di situ, ya out lah, cari tempat yang lain gitu. Jangan main dua kaki. Batu loncatan kan main dua kaki ya. Ketika satu kaki Anda di tempat kerja Anda sekarang, kemudian kaki Anda di tempat kerja yang lainnya. Ketika Anda sudah dapat tempat kerja yang lainnya, tiba-tiba Anda meninggalkan yang ini. Kayak gitu. Jadi Jadi kayak kita sangat oportunis banget, sangat idealis, bukan idealis ya, sangat egois banget di situ, teman-teman. Maka saya kok agak nggak enak kalau dengar kata batu loncatan gitu ya. Kayaknya tuh kita acuh tak acuh, kayak nggak peduli lah dengan yang kemarin-kemarin gitu kan. Padahal yang kemarin-kemarin itu si batu yang kita buat loncat itu gitu kan, itu berjasa banget buat hidup kita selama ini. Ya kalau kita nggak kerja di situ, kita nggak dapat duit. Kalau Anda sebagai kepala rumah tangga atau mungkin istri yang bekerja bantu suami gitu kan, ya Anda nggak kerja di situ nggak dapat duit, nggak bisa dong ngasih ke suaminya mungkin, atau ngasih ke istrinya mungkin, ngasih ke anaknya. Sesimpel itu. Jadi jangan pernah menganggap itu hanya sekedar batu loncatan. Itu yang membuat hidup Anda lebih baik lagi dari sebelumnya sebenarnya, teman-teman. Cuman karena ada sisi lain dari diri teman-teman yang mungkin ya merasa kurangkah, atau ya sudah nggak nyaman kerja di situ, kemudian Anda menganggap tempat itu sangat nggak banget gitu kan ya. Jangan berpikiran seperti itu, teman-teman ya, karena itu yang membuat teman-teman bisa sampai pada posisi yang sekarang juga. Termasuk kalau sakitnya teman-teman gara-gara itu gitu kan, artinya itu membantu teman-teman untuk bisa bermuhasabah, untuk mengenali diri teman-teman sendiri ke depan, bisa jadi lebih baik lagi, bisa lebih bermanfaat lagi, bisa lebih produktif lagi gitu kan ya, dan pasti lebih cepat merdekanya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.